Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Khairani, mahasiswa dari Universitas Tirologi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2514040002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi Multiple Intelligence. Oke, pertama itu ada pengertian. Jadi, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki berbagai jenis kecerdasan. Kayak bukan hanya kecerdasan akademik atau IQ saja nih. Nah, jadi multiple intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam berbagai bidang, kayak misalnya dalam bidang bahasa, logika, musik, gerak tubuh, visual, sosial, diri sendiri, alam, dan spiritual. Nah, jadi setiap anak itu pasti mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis multiple intelligence. Awalnya itu ada 8, nah sekarang itu bertambah jadi 1, jadi 9. Yang pertama itu kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal, di mana kemampuan dalam menggunakan bahasa secara efektif untuk berkomunikasi, menulis, atau berbicara. Contohnya itu kayak seorang penulis, seorang jurnalistik, pembicara publik. Yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis, di mana kemampuan berpikir logis, berpikir rasional, dan memecahkan masalah menggunakan angka dan pola. Kayak contohnya itu kayak seorang ilmuwan, seorang akuntan, seorang insinyur. Yang ketiga itu kecerdasan visual spasial, di mana kemampuan dalam memahami ruang, bentuk, dan arah. Kayak contohnya itu kayak seorang arsitek, pelukis, ataupun desainer. Yang keempat itu kecerdasan kinestetik jasmani, di mana kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan tugas. Kayak contohnya itu seorang atlet, seorang penari, ataupun aktor. Yang kelima, kecerdasan musikal, di mana kemampuan memahami, menciptakan, dan mengekspresikan irama serta nada. Contohnya tentu seorang penyanyi, seorang musisi, sama komposer. Yang keenam itu kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contohnya seorang guru, seorang pemimpin, seorang konselor. Yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal, di mana kemampuan mengenali dan mengelola emosi serta potensi diri sendiri. Contohnya itu kayak seorang psikolog, filsuf, penulis reflektif. Yang kedelapan itu ada kecerdasan naturalis, di mana kemampuan mengenali dan memahami lingkungan alam, hewan, serta tumbuhan. Contohnya seorang ahli biologi, pencipta alam, ataupun petani. Yang kesembilan itu ada kecerdasan esensial atau kecerdasan tambahan nih, di mana kemampuan menerangkan makna kehidupan, keberadaan, dan hal-hal spiritual. Kayak contohnya tuh seorang tokoh agama, filsuf, spiritual. Oke, selanjutnya itu ada penerapan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk nih dalam pendidikan. Teori ini itu sangat relevan dalam pengajaran modern, di mana untuk mengoptimalkan potensi siswa secara holistik dengan mengenali dan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan mereka. Kayak sepertinya itu kayak menggunakan diskusi dan debat untuk siswa yang linguistik. Terus menggunakan peta konsep dan media visual untuk siswa yang spasial. Terus memberikan nih eksperimen proyek ilmiah bagi siswa tuh yang logis matematis. Jadi guru itu dapat merancang kegiatan belajar yang beragam serta sesuai dengan potensi siswa. Nah, jadi kesimpulannya adalah teori multiple intelligence ini menegaskan bahwa setiap siswa itu memiliki potensi kecerdasan yang beragam dan unik. Tidak terbatas pada kecerdasan akademik semata saja. Dengan mengenali dan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, hingga esensial, pendidikan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan bermakna. Penerapan teori ini tuh membantu guru merancang pembelajaran yang bervariatif dan sesuai dengan karakter siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan,
dan mampu mengembangkan potensi siswa itu secara holistik, baik kognitif, emosional, sosial, maupun spiritualnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.